Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak dosen pengajar dan teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah perpajakan akan membahas mengenai tax amnesti dan regulasi pajak COVID-19. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Novia Kristina Klau, NPM 187. Baik, yang pertama ada pengertian tax amnesti. Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Dalam undang-undang ini juga disebutkan wajib pajak hanya perlu mengungkap harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan. Jadi, tax amnesti adalah sarana bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak serta kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya ada tujuan tax amnesti. Yang pertama, meningkatkan likuiditas domestik, penurunan suku bunga dan investasi, dan perbaikan nilai tukar rupiah melalui pengalihan harta. Yang kedua, mempercepat reformasi perpajakan. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Selanjutnya ada subjek tax amnesti. Subjek tax amnesti adalah wajib pajak warga negara Indonesia baik yang sudah memiliki NPWP maupun tidak, yang belum melaporkan harta kekayaan secara terperinci kepada negara. Dapat berupa rumah, kendaraan, tabungan, dan lain-lain, baik perorangan, perusahaan, atau sebuah badan usaha. Saya Iwayan Subrato, NPM 156. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme tax amnesti. Yang pertama yaitu adanya ungkapan harta. Wajib pajak harus mengungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan pada SPT tahunan PPh. Amnesti pajak ini sifatnya self-assessment. Artinya harta yang akan dilaporkan kepada pajak diserahkan kepada WP dan atas harta yang dilaporkan tersebut tidak perlu dilampiri dokumen pendukung. Dirjen Pajak akan mengenakan sanksi jika di kemudian hari menemukan harta WP yang tidak dilaporkan sampai akhir masa tax amnesti. Yang kedua yaitu tebus tax amnesti. Atas harta yang dilaporkan tersebut, WP harus membayar utang tebusan dengan formula tarif dikali harta bersih. Skema tarif yang sudah diputuskan oleh pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif 2%, 3%, dan 5% atau tergantung kapan diungkapkan untuk harta yang berada di Indonesia. Yang kedua, tarif 2%, 3%, dan 5% tergantung kapan diungkapkan untuk harta yang berada di luar Indonesia dan jika harta tersebut dialihkan ke Indonesia atau dalam batas rentang waktu tertentu. Yang ketiga yaitu tarif 4%, 6%, dan 10% tergantung kapan diungkapkan untuk harta yang berada di luar Indonesia dan harta tersebut tidak dialihkan ke Indonesia. Yang keempat yaitu tarif khusus UMKM. Untuk WP yang memiliki peredaran usaha sampai dengan 4,8 miliar, tarif adalah 0,5% jika pengungkapan harta sampai dengan 10 miliar. 2% jika pengungkapan harta lebih dari 10 miliar. Saya Agnes Vivilia Santi, NPM 1476. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang mekanisme tax amnesti. Perhitungan nilai harta yang dilaporkan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, harta berupa kas dilaporkan sesuai nilai normal. Yang kedua, harta selain kas dilaporkan sesuai harga atau nilai wajar menurut perhitungan wajib pajak sendiri. Jika dalam mata uang asing, harus dirupiahkan dengan kurs Menteri Keuangan pada akhir tahun pajak terakhir. Nilai wajar adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak dicatat sebagai harga perolehan harta. 3. Mekanisme pengajuan.
Wajib pajak yang ingin memanfaatkan tax amnesty wajib datang ke kantor pajak, lalu membayar tab atau usaha dan melengkapi dokumen surat pernyataan. Setelah dokumen lengkap dan dianggap sudah valid, Menteri Keuangan akan mengeluarkan surat keterangan pengampunan pajak kepada wajib pajak. Saya Maria Yosefina Monika Sandar, NPM 345. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang regulasi pajak COVID-19. Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak wabah virus COVID-19. Pemberian insentif ini sebagai respon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha. COVID-19 sendiri sudah dinyatakan sebagai bencana non-alam yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan juga penerimaan negara oleh pemerintah. Pemberian insentif ini akan berlangsung selama 6 bulan, yakni dari bulan April sampai dengan September 2020. Artinya, pasca peraturan ini disahkan, penyampaian SPT masa April sampai dengan masa September 2020 akan mulai diberlakukan penerapan insentif kepada wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan yang disebutkan dalam PMK tersebut. Beberapa jenis pajak yang diberikan insentif akibat wabah COVID-19 adalah yang pertama, pajak penghasilan pasal 21. Penerima insentif adalah wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai dari pemberi kerja. Pemberi kerja yang pegawainya menerima insentif adalah pemberi kerja yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha atau KLU, sebagaimana tercantum pada lampiran PMK 23 tahun 2020. Sedangkan pegawai yang menerima insentif adalah pegawai yang memiliki penghasilan bruto dalam setahun di bawah atau tidak lebih dari 200 juta rupiah. Wajib pajak yang berstatus sebagai pemberi kerja tetap menjalankan kewajibannya untuk melaporkan SPT PPh pasal 21 dengan memberikan tambahan penghasilan kepada wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai. Insentif ini akan mempengaruhi penghasilan yang akan diterima oleh setiap pegawai selama 6 bulan ini. Jika sebelumnya pegawai dipotong PPh pasal 21 atas penghasilan selama April sampai dengan September 2020 nanti, pegawai akan menerima kembali potongan PPh pasal 21. Yang kedua adalah PPh pasal 22 impor. PPh pasal 22 impor yang diberikan insentif berupa pembebasan pembayaran pajak. Pembebasan ini merupakan efek dari berkurangnya aktivitas pengiriman barang untuk masuk ke Indonesia guna mencegah penyebaran virus yang semakin masif perkembangannya di Indonesia, baik itu perhentian sementara dari negara asal atau pengurangan aktivitas belanja dari pelaku impor di Indonesia. Penurunan aktivitas impor ini sangat mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia, sehingga perlu diberikan sebuah stimulan melalui insentif agar wajib pajak yang menjadi pelaku usaha kembali semangat melakukan kegiatan di situasi tidak kondusif seperti ini. Bagi wajib pajak yang melakukan aktivitas impor akan diberikan pembebasan PPh pasal 22 impor selama 6 bulan. Pemberian fasilitas ini diberikan melalui Surat Keterangan Bebas atau SKB PPh pasal 22 impor kepada wajib pajak. Nama saya Agatha Graciela Windasiran, NPM 007. Baik, saya akan melanjutkan diskusi dari teman saya tentang anggaran PPh pasal 25. PPh pasal 25 akan menerima insentif dengan pengurangan besarnya angsuran sebesar 30% dari total angsuran yang seharusnya dibayar selama 6 bulan ke depannya. PPh pasal 25 masuk ke dalam aturan ini karena banyaknya pelaku usaha yang mulai berkurang aktivitasnya atau bahkan menghentikan usahanya untuk sementara selama wabah ini belum berhenti. Ketika kondisi seperti ini, produktivitas wajib pajak menjadi turun. Akan tidak adil jika wajib pajak yang selama ini membayarkan angsuran jenis pajak ini tidak diberikan insentif. Selama peraturan ini, wajib pajak tidak perlu mengajukan pengurangan angsuran untuk mendapatkan insentif karena akan berlaku secara otomatis. Selanjutnya, restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN.
PKP yang bertindak sebagai eksportir tidak ada batasan nominal PPN yang akan dilakukan restitusi. Sedangkan untuk PKP non-eksportir diberikan percepatan restitusi dengan nilai paling banyak 5 miliar rupiah. Kepada PKP eksportir mendapatkan fasilitas yang tak terbatas dalam pengajuan restitusi kali ini. Hal itu disesuaikan dengan penerapan tarif PPN yang selama ini diberikan oleh para eksportir. Bagi PKP yang masuk ke dalam klasifikasi yang mendapatkan insentif pajak untuk tidak perlu mengajukan permohonan penetapan PKP berisiko rendah ke KPP terdaftar. Tidak semua wajib pajak mendapatkan insentif ini. Hal itu telah dijelaskan pada lampiran PMK 23 tahun 2020. Hanya yang memiliki KLU atau wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE kemudahan impor tujuan ekspor. Selain perusahaan berstatus KITE, wajib pajak yang telah ditentukan pada aturan ini juga tidak seluruhnya dapat merasakan insentif keempat jenis pajak. Hanya 440 KLU yang dapat menerima fasilitas insentif PPh 21 dan 102 KLU saja yang dapat diberikan pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, serta kemudahan restitusi PPN.